bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita simak penjelasan Ustazah setelah ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, di mana hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada makhluk hidup yang bergerak menggunakan kaki, sayap, dan sirip. Otot perut atau kaki dan perut. Alat gerak terdiri dari dua macam. Alat gerak aktif, alat gerak pasif. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa ada gerakan otot, tulang tidak dapat bergerak. Jadi, otot dan tulang bekerja sama saat hewan dan manusia melakukan gerakan. Alat gerak hewan dan fungsinya. Contohnya, ikan. Ikan mempunyai alat gerak yang berupa sirip dan ekor yang digunakan untuk berenang. Selanjutnya, amfibi. Alat geraknya adalah kaki yang digunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Berikutnya adalah reptilia. Kaki contohnya pada buaya, otot perut contohnya pada ular, dan kaki duyung contohnya pada penyu. Fungsinya digunakan untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Selanjutnya adalah burung. Alat gerak burung berupa sayap dan kaki. Fungsinya untuk berjalan, terbang, dan berenang. Selanjutnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia mempunyai alat gerak kaki. Contohnya kerbau, sapi, dan kuda, serta sirip. Contohnya paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang di tubuhnya. Contoh, ikan, amfibi, burung, reptil, dan mamalia. Hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya kelompok cacing, serangga, dan hewan lunak. Materi kita selanjutnya adalah ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran.
Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Di dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Letak kalimat utama dibagi menjadi 3. Kalimat utama di awal atau deduktif, di akhir kalimat namanya induktif, awal dan akhir atau campuran. Ini adalah contoh paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok dari kalimat utama. Jadi, kalian dapat menemukan ide pokok pada kalimat utama. Setelah kalimat utama dan ide pokok kita temukan, selanjutnya kita cari kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat penjelas atau pengembang terletak setelah kalimat utama dan ide pokok. Demikian penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ustazah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.